Kita ke informasi lain, pemirsa. 5 orang menjadi korban keracunan zat kimia di dalam tangki truk di bypass Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam insiden ini 2 orang meninggal dunia dan 3 lainnya dalam kondisi kritis saat ini masih dirawat di rumah sakit. Pemirsa, 3 orang pekerja pada Senin malam mencuci truk tangki kosong dengan residu oli bekas. Saat itu 1 korban mencuci dengan cara masuk ke tangki, sedangkan 2 temannya mencuci di bagian luar tangki. Ketika mengetahui salah seorang temannya pingsan di dalam tangki, kedua rekan berusaha menolong dengan masuk ke dalam tangki. Namun karena kedua pekerja juga langsung pingsan, 2 warga lainnya ikut menolong dan turut menjadi korban. Salah seorang saksi menuturkan bahwa dalam proses evakuasi melibatkan tim gabungan, mulai dari pemadam kebakaran, 8 mobil ambulans, dan pihak kepolisian setempat. Proses evakuasi cukup memakan waktu karena orang terakhir dalam proses evakuasi sudah dalam kondisi lemas. 1 korban meninggal dunia yang merupakan warga setempat sudah dimakamkan pada pagi tadi. Sementara 1 korban lainnya yang merupakan warga Jember sudah dibawa oleh pihak keluarga. Setelah kejadian ini, 4 korban dibawa ke rumah sakit Anwar Medika. 1 korban lainnya dibawa ke rumah sakit Yapalis Krian. 1 korban selamat sudah dalam kondisi membaik, kemudian 1 korban selamat lainnya sudah dirujuk ke rumah sakit Probolinggo. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait dengan sejumlah korban yang diduga meninggal dunia akibat keracunan zat kimia dalam sebuah truk di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, kami bergabung bersama rekan Belinda Firda langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang, Belinda. Saat ini bagaimana perkembangan? Mungkin pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan atau olah TKP. Apa informasi terbaru terkait dengan kejadian ini, Belinda? Marcel dan pemirsa, selamat siang. Memang benar tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian sudah mulai melakukan olah TKP meskipun tadi sempat diguyur hujan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun proses olah TKP masih terus dilanjutkan untuk mengetahui sebenarnya apa yang berada di dalam tangki truk ini yang memang kalau kita mengingat secara kronologi kemarin sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat setidaknya ada 5 korban yang terjebak di dalam truk tangki ini dan harus dievakuasi. Akibat dari kecelakaan kerja tersebut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami kritis. Namun memang perkembangan pada siang hari ini kami sudah berkunjung di salah satu rumah sakit. Ada 1 korban yang kondisinya sudah mulai membaik meskipun masih harus dilakukan perawatan intensif. Nah, kalau kita berbicara olah TKP, tadi memang untuk proses olah TKP ini tidak hanya dari kepolisian namun juga mendatangkan tim Damkar Kabupaten Sidoarjo karena memang kalau kita mengingat bahwa ini tangki cukup dalam dan juga lubangnya cukup kecil sehingga memang harus ada tim khusus dan alat bantuan khusus agar bisa melakukan olah TKP di dalam tangki. Seperti apa proses olah TKP dan apakah sudah ada hasilnya? Kita langsung bertanya kepada Pak Deka Rian yang merupakan Kanit Reskrim Polresta Sidoarjo. Pak Deka, bisa dijelaskan tadi untuk proses olah TKP seperti apa? Jadi, baik, terima kasih. Jadi barusan kita telah atau sedang melaksanakan proses olah TKP bersama rekan-rekan dari tim Lab 4 Polda Jatim, dibantu juga dengan rekan-rekan dari Damkar Kabupaten Sidoarjo. Jadi prosesnya kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu kita melakukan olah TKP dengan menggunakan pola on-spot measuring, artinya kita meletakkan dragger atau alat untuk mengecek zat atau kandungan kimia yang ada di dalam tangki untuk mengetahui kandungan apa sebenarnya yang ada di dalam tangki tersebut. Untuk hasilnya apakah sudah diketahui, Pak Deka? Untuk hasil masih dalam proses pendalaman ya. Bahkan sampai saat ini kita juga masih melakukan olah TKP. Tadi apakah ada kendala tersendiri ketika melakukan proses olah TKP karena memang ingat harus mengecek zat di dalam tangki? Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti ya, Mbak. Artinya kita tetap mengedepankan keselamatan para petugas yang melakukan olah TKP. Untuk saat ini apakah kondisi tangki ini sudah dinyatakan aman atau masih dalam kondisi yang berbahaya sehingga dilarang untuk didekati? Saat ini kondisi tangki masih dalam status quo, artinya masih dalam pengawasan atau pengamanan dari pihak kepolisian. Kita juga mengedepankan atau menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk tidak mendekat ke area TKP.
Pak Deka, kalau kita melihat sebenarnya ini sepanjang jalan tampaknya memang menjadi tempat atau lapak mencuci truk atau seperti apa sebenarnya? Ya, memang pada umumnya di sekitaran sini memang terjadi atau terdapat banyak sekali pencucian truk. Tidak hanya truk tangki, truk-truk roda 4, roda 6, roda 10 pun juga melakukan pencucian di sini, Mbak. Untuk saat ini, karena memang kalau kita berdasarkan keterangan warga ya Pak Deka, bahwa pencucian di sini ini dimiliki oleh tempat atau lapak yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat ini pemilik dari pencucian ini sendiri atau baik dari supir truknya, di mana posisinya? Yang pertama untuk supir truk, saat ini masih dalam proses pemeriksaan di kantor kami, Mbak, di Satreskrim Polresta Sidoarjo. Kemudian untuk pemilik cucian juga sama, masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman di Satreskrim Polresta Sidoarjo. Apakah ada indikasi kelalaian dari baik pihak supir truknya ataupun yang memiliki cucian ini? Ya. Untuk indikasi, Mbak, tetap kami mengutamakan pola scientific crime investigation, artinya kita tidak mau terburu-buru untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Tentunya kita harus sangat berhati-hati. Pak Deka, kalau tadi saya sempat melihat proses olah TKP tampaknya tidak hanya dilakukan di dalam tangki, namun juga mengecek sekitar. Nah, untuk tahapan yang dilakukan di sekitar, ada tadi pengecekan drum juga yang tampaknya berisi cairan hitam. Apakah itu juga menjadi bagian dari olah TKP? Ya. Dapat dijelaskan bahwa cairan hitam yang ada di depan truk tangki itu merupakan cairan sisa sebelum dilakukan pencucian oleh karyawan. Itu dikeluarkan dulu, oli tersebut ditaruh atau diletakkan di drum yang berada di depan tangki tersebut, barulah kemudian karyawan melakukan pencucian, baik pencucian luar maupun dalam tangki. Itu juga menjadi sampel untuk diperiksa. Untuk saat ini sampel ini akan diperiksa di mana dan prosesnya sudah sejauh apa, Pak Deka? Ya. Seluruh hal yang berkaitan dengan adanya dugaan kelalaian tadi atau tidak pidana tadi, tentunya akan kita lakukan pemeriksaan, Mbak. Apalagi oli tersebut merupakan kandungan yang ada di dalam truk tangki sebelum dilakukan pemeriksaan oleh karyawan. Oke, berarti Pak Deka ini bisa dikonfirmasi atau bisa dipastikan bahwa meninggalnya 2 pekerja ini karena keracunan zat kimia? Sampai sejauh ini masih kita dalami, masih kita lakukan pendalaman penyidikan. Nanti hasil selanjutnya akan kita laporkan kembali, Mbak. Kemarin untuk 2 korban meninggal sudah sempat dilakukan otopsi, sudah keluar hasilnya, Pak Deka? Sampai sejauh ini kita masih menunggu ya, Mbak. Masih menunggu. Terima kasih Pak Deka untuk waktunya. Selamat kembali bertugas dengan tim yang ada di Lab4 Polda Jawa Timur. Nah, pemirsa, kita sudah mendengarkan secara langsung bagaimana proses olah TKP, kemudian juga apa saja kendala yang dialami. Karena memang kalau kita mengingat ini kita harus berjaga jarak cukup jauh, sekitar ya berkisar 50 meter dari titik. Karena meskipun saya di sini tidak mencium bau yang menyengat, karena saya juga tidak berani mendekat. Di bagian belakang kalau bisa kita lihat, pemirsa, di layar kaca Anda, itu adalah saluran pembuangan yang memang kemarin dilakukan pembuangan zat sisa dari dalam tangki. Nah, kalau kita juga bisa melihat di bagian bawah di tanah itu adalah cairan hitam yang juga diduga menjadi sisa oli dari dalam tangki ini sendiri. Dan kalau bisa saya gambarkan, Marcel dan juga pemirsa, bahwa memang sepanjang jalan bypass Krian Sidoarjo Jawa Timur ini setiap meternya begitu ya, setiap 50 meter atau 100 meter ini terdapat tempat-tempat pencucian truk yang memang dimiliki oleh masyarakat sekitar, sehingga sebagian besar siapa yang bekerja atau yang menjadi karyawannya adalah masyarakat sekitar. Ini yang menyebabkan akhirnya korban yang meninggal salah satunya adalah masyarakat asli sini dan sudah dimakamkan yang tidak jauh lokasinya dari tempat kejadian. Tadi proses pemakaman dilakukan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, sementara untuk korban meninggal lainnya yang juga ternyata adalah kerabat dari korban yang meninggal di sini juga langsung dibawa ke Jember. Sementara untuk 3 korban lainnya ini sudah dalam kondisi membaik dan masih harus terus dilakukan proses perawatan intensif di rumah sakit. Namun memang ini menjadi catatan agar bisa menjadi evaluasi siapakah yang nanti dianggap lalai dalam kejadian ini, karena kalau kita mengingat bahwa ini sudah memakan korban jiwa, semoga bisa menjadi evaluasi tidak hanya bagi seluruh pemilik tempat cucian ini, namun juga karyawan agar bisa memperhatikan. Namun juga bisa menjadi evaluasi untuk pemilik truk ini, apakah memang itu berisi zat berbahaya. Baiknya memang disampaikan terlebih dahulu sebelum melakukan atau menggunakan jasa cuci truk yang ada di bypass Krian. Sementara demikian, kembali ke studio, Marcel.
Baik, terima kasih Belinda Firda melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur terkait dengan tewasnya 2 orang pekerja yang diduga keracunan dalam sebuah tangki truk. Terima kasih Belinda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.